Shalom, Horas, Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu kembali dan akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan topik hari ini berbicara tentang kemuliaan bagi Allah. Saudaraku, perkataan soli Deo gloria yang artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, dalam arti bahwa kita pahami sebenarnya Tuhan tidak mencari orang yang hebat di dunia ini. Tidak mencari orang yang hebat. Tetapi Tuhan mencari orang yang punya hati, punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan untuk orang hebat, tetapi orang yang memiliki hati yang murni dan memiliki kerinduan untuk dipakai Tuhan untuk melayaninya. Dan ketika Tuhan izinkan kita untuk melayaninya, yang perlu kita sikapi adalah untuk tetap menjaga hati kita ini supaya tidak berubah menjadi hati dunia, tetapi tetap hatinya Tuhan. Dan bagaimana kita juga akhirnya mengembalikan rasa hormat itu, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Jadi kalau sudah Tuhan memakai kita dalam pelayanan kita setiap hari, di gereja kita yang kita kasihi, di dunia, di bangsa dan negara kita untuk melayani, kita harus tetap jaga hati kita yang murni dan kita harus menempatkan rasa hormat dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Nah, Rasul Paulus juga menegaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dikatakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan supaya kita memahami dan betul-betul kita mengerti apa maksud Tuhan. Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu tegas Bapak Ibu dan Saudaraku. Sangat tegas dan sangat tajam perkataan Injil Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oleh karena kasih karunia, anugerah yang diberikan kepada kita, maka kita mampu melakukan apa saja dalam hidup kita. Jadi itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, saudaraku, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena posisi yang kita miliki, atau bukan juga karena kedudukan yang ada bagi kita saat ini, atau status kita jelas dan tidak jelas pada saat ini. Tapi itu semua adalah silehon-lehon, anugerah, asimiroha, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Paulus mengatakan segala ungkapan yang keluar dari batinnya ini, dia mampu mengungkapkan itu semua karena juga dia memiliki pengalaman hidup, pengalaman rohani, berlatar belakang pertobatannya ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan sampai dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan baginya. Karena begitu luar biasanya roh Tuhan ada baginya,
dan dia betul-betul memberikan hidupnya secara total hanya kepada Kristus Tuhannya, dan segala apapun yang diberikan Tuhan dia syukuri. Karena itu bukan kejagoan, kepintaran dan segala-galanya yang saya sebutkan tadi. Dan hal ini sangat mendasar yang ia lakukan setiap hari. Makanya ketika Paulus mengatakan, baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan ini, lakukanlah itu untuk Tuhan semuanya, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan semuanya. Saudaraku yang terkasih, mari kita periksa diri kita melalui firman ini. Kita selidiki hati kita masing-masing. Kalau ada suatu pertanyaan bagi kita, saudaraku, dikatakan, pertama, apakah tujuan hidup kita sebenarnya? Apa tujuan hidup Bapak dan Ibu? Apa tujuan hidup saudara? Ya, coba kita jawab dalam sanubari kita. Apa tujuan kita? Tujuan hidup kita apa? Mau kemana kita? Untuk apa kita? Ya, mau jadi apa kita? Apa tujuan hidup kita di dunia ini sebenarnya? Nah, kedua, jika ditanyakan, apakah yang kita lakukan selama ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan kita, saudara? Apakah untuk kita ini semua yang kita lakukan itu, apakah ini kita tidak berpikir ini semua hidup mati kita adalah untuk Tuhan? Prestasi yang kita miliki adalah itu semua kita kembalikan kepada Tuhan. Bahkan sebiji atau satu hembusan napas pun kita tidak punya hak untuk menentukan, memiliki segala sesuatu akan kita tinggalkan. Yang ada adalah kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Jika dipertanyakan kepada kita, apa tujuan hidup saudara sebenarnya? Nah, apa yang sudah Anda lakukan sebenarnya selama ini? Untuk Tuhan kah atau untuk Anda? Untuk kemuliaan Tuhan kah atau untuk kemuliaan kita sendiri? Jangan-jangan kita melakukan semuanya, kita berpura-pura untuk kemuliaan Tuhan. Ternyata untuk mencari kemuliaan kita. Jangan, itu sangat melanggar sekali. Untuk itu marilah kita meneladani kehidupan Paulus yang hanya meletakkan dengan sungguh-sungguh bahwa kemuliaan itu hanya bagi Allah. Sekali lagi saya katakan, statement dari Paulus ketika dia menerima Kristus dalam hidupnya, bahwa dia meletakkan dengan sungguh-sungguh segala kemuliaan itu, segala yang dia perbuat, hidup matinya, semuanya, makan minumnya, segala perkara yang ada baginya, dia letakkan semua prestasi yang dia miliki, semuanya itu, semua pekerjaannya, semua diletakkannya. Akhirnya dia berikan semua, diletakkannya ke dalam kemuliaan bagi Allah. Dan akhirnya berkat akan selalu turun menghinggapi kehidupan kita. Dan kitalah manusia yang berbahagia karena kita melakukan kehendak Allah. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Karena mereka adalah pembawa-pembawa berkat yang diutus oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sangat luar biasa yang sudah kami dengar dan terima. Ini menjadi satu pelajaran yang terindah bagi kami, supaya kami mengingat siapa diri kami. Kami adalah hasil dari kasih karunia, anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami menjadi manusia seutuhnya. Kami manusia Allah yang bekerja, memiliki visi dan misi untuk memuliakan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya roh Tuhan selalu mendiami kami, memberikan kepada kami roh kesetiaan, roh ketaatan, dan Tuhan memberikan kepada kami sukacita di tengah-tengah keluarga, dimanapun kami berada. Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk penyampai berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami, agar kami layak di hadapan dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ingat selalu, semangat,
tersenyum, bersuka cita, tetap jaga kesehatan dan prokes kita. Tuhan akan selalu memberkati.